Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sony Afriansa di program Live ya. Nah di program Live kali ini kita akan kedatangan tamu spesial di mana aku akan mengundang teman aku di mana beliau ini salah satu founder dari Eldo Class dan dia sering banget menginfluence atau mempengaruhi anak muda untuk gabung komunitas atau untuk menjadi lebih bermanfaat buat orang lain atau meningkatkan produktivitas mereka. Oke, siapa itu? Nah ini Bang Widodo. Aku sudah undang sih. Accept. Oh, udah accept ya? Nah, hai Bang. Halo, aduh, kok nggak connect ya di ini aku? Bentar ya. Sehat. Oke, halo. Ya, nggak connect ya tadi ya earphone-nya ya? Iya, earphone-nya nggak mau connect. Nggak apa-apa deh. Oke, gimana kabarnya sehat? Katanya tadi lagi jadi panitia atau lagi ada kegiatan gitu ya? Alhamdulillah sehat dan lagi musim hujan sih di sini. Oh ya, sama. Di sini juga musim hujan. Kayaknya nggak mungkin di sini musim semi atau musim gugur Iya, kayaknya. benar. Bahasa Indonesia soalnya ya. Oke, sekarang kesibukan apa Bang? Kesibukan saat ini sebagai guru, jadi mengajar di salah satu madrasah negeri yang ada di Kabupaten Merangin. Kemudian kesibukannya juga sebagai penulis, ya. Jadi sedang menulis cerita anak untuk saat ini. Jadi tahun lalu sempat menerbitkan cerita anak di bulan Desember dan tahun ini berkesempatan kembali untuk menuliskan cerita anak dan akan terbit insya Allah di Desember 2024. Kemudian kesibukan lain sebagai content creator, kemudian juga sebagai founder dari Eldo Class. Wow, banyak nih kesibukannya ya. Nggak salah nih kita ngundang orang yang tepat pastinya guys. Oke, ceritain dulu. Tadi kan nge-mention tentang pembuatan cerita anak kayak gitu ya. Kenapa tuh terinspirasi untuk membuat cerita anak itu sendiri? Oke, sebenarnya this is the first time kayak tantangan ya sebelumnya sebagai penulis untuk genre untuk pembaca ya targetnya adalah orang-orang dewasa, mahasiswa, kemudian pelajar seperti itu. Kemudian mendapatkan kesempatan dari sebuah instansi untuk menulis cerita anak. Jadi kesempatan tersebut bisa menjadi salah satu apa ya to improve our skill di khususnya writing. Nah, ternyata menulis cerita anak itu tidak sama dengan menulis cerita pada cerita-cerita yang pernah saya tulis kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya harus belajar lagi gimana sih bedanya antara untuk membaca khususnya anak-anak dengan orang dewasa. Ternyata cukup berbeda untuk penggunaan katanya, pemilihan kata, kemudian bagaimana cara menuangkan ide, bahkan sampai dengan jumlah kata dan jumlah kalimatnya pun sangat terbatas. Jadi bagi saya ini challenge ya, challenge sekaligus improve skill di dalam bidang menulis. Makanya saya sangat beruntung ya karena berkesempatan untuk menulis cerita anak pada 2 tahun ini. Oke, jadi terlihat dari sana ya, menyukai tantangan dan kira-kira ada nggak sih bedanya ternyata menemukan banyak sekali perbedaan juga ya dalam menulis cerita anak dan penulis yang selama ini. Emang selama ini menulis apa Bang? Oke, selama ini lebih banyak menulis tentang cerita inspiratif, ya, cerita inspiratif. Kemudian punya self book juga, judulnya Memories the Inspiring of Journey. Dan selama ini juga menulisnya dalam bentuk konteksnya ilmiah, kayak paper, kemudian jurnal, karya ilmiah. Dan target pembacanya pun berbeda. Selama ini target pembacanya lebih kepada mahasiswa, pelajar, dan orang-orang dewasa seperti itu. Jadi this is apa ya opportunity yang membuat saya improve skill baru sih di sini, dimana kita sebagai penulis juga ternyata ada banyak sih genre yang harus kita pelajari gitu seperti Oke, itu. kita balik ke kesibukan yang terakhir malah keempat tadi ya sebagai founder Aldo Class. Gimana maksudnya ada founder Aldo Class itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain juga sih Aldo Class itu apa juga dan sebagainya. Oke, sebelumnya terima kasih Sony sudah kasih kesempatan buat sharing kepada teman-teman. Jadi Eldo Class itu apa sih? Pertanyaan yang mungkin seorang bertanya. Nah, sebenarnya Eldo Class ini sudah
ada namanya sejak 2016. Awalnya saya tuh hanya berbagi pengalaman, berbagi experience kepada teman-teman melalui yang namanya platform atau website. Nah, saya merasa bahwa ternyata tidak semua orang bisa menjangkau website kalau misalnya mereka ingin tahu tentang Eldo Class. Nah, pandemi yang membuat saya ingin banyak mengekspos atau menggunakan banyak platform sehingga menjangkau banyak penonton, menjangkau banyak orang, banyak generasi muda. Nah, jadi saya concern di beberapa platform. Jadi Eldo Class ini sebenarnya adalah media edukasi yang saya bangun untuk berbagi. Nah, berbagi kepada teman-teman yang jelas adalah positive vibes. Nah, hal-hal yang positif seperti itu. Nah, saya share melalui YouTube, Instagram, Spotify, kemudian website, serta sekarang sudah ada di TikTok. Dan yang saya bagikan tidak hanya pengalaman saya pribadi, tapi juga pengalaman dari teman-teman yang memiliki inspirasi. Nah, jadi tidak hanya hadir dari saya, tapi juga dari teman-teman yang memang memiliki kisah inspiratif, kemudian pengalaman inspiratif yang perlu dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan Eldo Plus ini juga bisa menjadi media buat teman-teman mungkin ingin ekspos diri ya, apa yang diketahui, apa yang dimiliki ternyata tidak ada wadahnya. Nah, wadahnya ada di Eldo Plus. Dan kami juga memberikan banyak kesempatan kepada teman-teman untuk mengembangkan skill ke generasi muda, untuk bekerja sama juga, saling kolaborasi, karena saat ini kita harus kolaborasi nih untuk improve lebih cepat, seperti itu. Oke, baik. Setuju banget yang paling akhir tadi katanya. Kita harus kolaborasi biar improve lebih cepat. Oke, setuju. Nah, Budak, ini kan tadi menyinggung anak muda juga ya, yang sejauh ini apa yang udah dilakukan oleh Eldo Class dan bagaimana nih efek dari pemuda itu sendiri yang abang rasain? Oke, jadi tim yang telah bergabung dengan saya, tim di Eldo Class itu adalah generasi muda. Nah, mereka adalah pelajar, kemudian mahasiswa. Nah, yang menjadi apa ya influence untuk tim terlebih dahulu, mereka yang awalnya hanya apa ya tidak mampu berbicara di depan kamera, tidak mampu apa namanya uh, membuat konten dengan baik, kemudian tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak ada kepercayaan diri bahwa mereka itu bisa. Nah, itu melalui Eldo Plus, saya kasih internship untuk tim, mereka belajar bersama saya dan bersama teman-teman yang lain untuk belajar video editing, kemudian desain, dan tentunya public speaking karena dituntut di depan kamera harus bisa public speaking. Dan kami memproduksi beberapa konten yang tentunya membuat mereka percaya diri bahwa mereka itu sebenarnya bisa. Dan mereka juga bisa memiliki pengalaman untuk memproduksi konten, kemudian bekerja sama dalam tim untuk membuat sebuah konten untuk di-share di sosial media mereka. Dan awalnya mereka tidak memiliki konten-konten yang mengedukasi, yang mereka mungkin fokusnya adalah cuma foto, kemudian video biasa. Maka mereka menghadirkan konten-konten yang teredukasi yang memang direkam melalui peralatan yang tersedia di Eldo Class. Nah, itu baru dari tim ya. Kemudian tim tadi kita bekerja sama membuat sebuah event, yaitu eventnya secara offline, yaitu seperti talk show. Tahun 2023 kita menghadirkan 2 talk show. Yang pertama adalah Menggapai Mimpi. Kemudian yang kedua adalah talk show inspiratif. Nah, jadi kedua-duanya itu muda inspiratif, maaf. Nah, itu sama-sama untuk melatih teman-teman bekerja sama di dalam sebuah tim, kemudian melatih mereka juga untuk hadir ataupun berbicara di depan teman-teman yang lain, di depan audiens secara percaya diri. Karena memang saya melatih mereka untuk, ayo yang menjadi MC harus si A, si B, si C. Nah, kemudian nanti siapa yang menjadi kameramennya, kemudian siapa yang manage audionya. Jadi keterkaitan antara audio, kemudian pengambilan video, kemudian manage semuanya itu bekerja sama sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan dan acaranya bisa lancar. Maka dari itu adalah salah satu yang dilatih melalui tim. Nah, untuk dampaknya bagi masyarakat yang lain ataupun generasi muda yang lain adalah mereka mendapatkan manfaat dari talk show yang diselenggarakan karena bertemu dengan sosok inspiratif yang lain. Kemudian
buat teman-teman yang tidak bisa ikut secara offline juga bisa mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang kami produksi, yaitu melalui YouTube, Spotify, dan Instagram. Jadi eh, ada beberapa cara kami menginfluence generasi muda. Yang pertama melalui online, kemudian juga melalui offline. Jadi itu beberapa yang setelah kami laksanakan. Dan kita juga tidak hanya improve dalam bidang kayak public speaking, kemudian gimana membuat konten, gimana kolaborasi dalam sebuah tim. Kita juga memfasilitasi buat teman-teman dalam proses meningkatkan skill menulis ya. Beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan kompetisi tentang menulis dan terbitlah dua buah buku yang merupakan terbitan dari ataupun produksi dari Eldo Plus itu sendiri. Bekerja sama dengan penerbit seperti itu. Oh, oke. Salim Media Indonesia. Bukan. Penerbitnya? Bukan. Oh, bukan. Kira Kita penerbitnya. bekerja sama dengan Nanopedia Publishing dari Jawa. Wow. Mantap. Jadi ini intinya kompetisi menulis juga baru-baru ini ya telah terjadi kompetisi menulis, kemudian bukunya tadi sorry, tulisan tersebut baru dibukukan Iya, dan bekerja sama sama Nano tadi. dibukukan. Hmm. Kemungkinan nih bakal ngakuin apa aja yang kedepannya dari Aldo Class sendiri, dan menurut abang nih seberapa jauh potensi sebagai anak muda kita itu untuk menginfluence anak muda yang lain. Oke. Sebenarnya kalau plan ke depannya kita berharap pertama adalah kita lebih sering mengadakan kegiatan secara offline harapannya. Terus kita juga berharap bisa bekerja sama sama instansi sehingga kita selama ini hanya bekerja sama sponsor, bekerja sama dengan sponsor untuk menyelenggarakan kegiatan. Harapannya ada sebuah instansi ataupun perusahaan yang memerlukan pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang menginspirasi, kami bisa menjadi penyelenggaranya dan bekerja sama seperti itu. Kemudian kami juga berharap kedepannya bisa apa ya, lebih konsisten lagi dalam menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, kemudian konten-konten yang mengedukasi banyak orang. Karena uh, yang merupakan bagian dari tim kami adalah generasi-generasi muda, sehingga ketika mereka yang menjadi talentanya, itu akan menjadi menjangkau teman-temannya. Setidaknya teman-teman yang ada di sekitarnya akan melihatnya dan mendapatkan pengaruh di sana. Jadi harapannya ke depannya kami memiliki bisa bekerja sama dengan banyak pihak, kemudian juga bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang lebih apa ya, lebih besar dan memproduksi konten-konten yang lebih apa ya, lebih lengkap, lebih kompleks dan menjangkau banyak orang seperti itu. Oke, berarti lebih fokusnya ke bagaimana abang sendiri ya menginfus anak muda yang lain untuk menghadirkan konten-konten yang positif. Kalau boleh tahu, Hmm. bisa ceritain nggak konten-konten yang itu tuh konten-konten yang inspirasi seperti apa sih yang dihadirkan, yang coba dihadirkan, dan sejauh ini udah buat konten berapa dan sebagainya. Oke, baik. Kalau misalnya konten-konten yang dihadirkan saat ini adalah seperti podcast, Mhm. podcast yang direkam secara bertemu langsung dengan narasumber. Kemudian juga ada podcast ataupun live streaming atau live Instagram. Itu yang memang tidak ketemu langsung tapi melalui live Instagram. Kemudian ada juga konten-konten yang memang reels yang dibuat secara singkat. Tujuannya adalah Mhm. untuk menyampaikan suatu pengetahuan. Nah, untuk jumlahnya kita nggak pernah ngitung ya, jadi uh, kita hanya produksi terus, tapi kita nggak pernah nih ngitung berapa banyak ya jumlahnya. Kemudian kita langsung main apa ya namanya, kita hanya memproduksi saja. Jadi kayak oh ya minggu ini nggak belum ada live, berarti kita harus mencari gimana caranya untuk live. Kemudian minggu ini belum ada nih untuk pembuatan tips dan trik kayak gitu, maka harus diproduksi. Jadi ada konten yang kami produksi secara langsung banyak, itu naiknya berkala, jadi sesuai dengan timingnya. Nah, contohnya nanti di Ramadan ini juga seperti itu. Kami memiliki beberapa program yang akan diluncurkan atau rilis di bulan Ramadan. Jadi memang tidak pernah menghitung jumlahnya, tapi kami memproduksi seiring waktu. Oh ya, ini minggu minggu ini belum ada yang live atau belum ada tips, maka kita akan produksi seperti itu. Atau ada yang lagi happening, maka kita naikkan lebih awal. Seperti awal tahun. Nah, itu momennya adalah tahun baru, maka kami akan make up konten-konten yang berkaitan sama tahun baru seperti itu. Oke, nice. Eh, baik.
Bisa diceritakan nggak mungkin salah satu kisah atau testimonial dari member yang ikut Eldo Class sendiri, seperti apa tanggapan mereka dan apa perasaan mereka, mungkin Bang Eldo sih bisa ceritain sehingga anak-anak muda yang lain juga bisa terinfus, oh kalau misalnya dekat nih sama Eldo Class ya, khususnya di Tanjung Jabung Timur ya kan, itu bisa gabung Eldo Class. Dan sedangkan orang yang di luar ya, mungkin di luar Tanjung Jabung Timur atau ini punya inspirasi kayaknya aku bakal buat hal yang sama seperti Eldo Class. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung menjadi tim. Mereka memiliki pengalaman di mana pertama mereka memiliki pengalaman bagaimana membuat konten. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki pengalaman kadang mereka kenal dengan sponsor-sponsor yang support Eldopass. Jadi mereka lebih dekat juga kenal dengan sponsor-sponsor yang support Eldo Class. Kemudian selain itu mereka juga dapat pengalaman yang pertama yang paling penting itu mereka memiliki portofolio yang mereka awalnya tidak punya portofolio, sekarang memiliki portofolio. Nah, ini untuk yang tim. Kalau untuk member yang artinya mereka cuma follow kemudian mendapatkan manfaatnya tetapi tidak menjadi tim, mereka juga memiliki banyak pengalaman yang memang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Seperti di desa itu tuh jarang banget talkshow yang bisa menghadirkan generasi muda sebagai speakernya. Nah, dan didesain sedemikian rupa tanpa jeda. Nah, kami menghadirkan talkshow itu kan apa ya namanya, didesain tanpa jeda. Artinya memang setelah pemateri masuk, kemudian ada musik, apalagi ini acaranya, apalagi sampai dengan selesai sehingga mereka tidak terasa sudah selesai acaranya. Nah, uh, itu yang mereka tidak pernah dapatkan. Nah, kalau acara-acara yang formal itu kan mereka apa namanya, pemateri mengisi, kemudian ada waiting, ada nunggu lagi, waktu nunggu gitu. Nah, kalau yang kami hadirkan itu seperti berkesinambungan, bahkan mereka bisa bertemu dengan beberapa bisa kenal dan bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya mereka tidak bisa bertemu. Kemudian banyak tahu hal-hal yang mereka sebelumnya belum tahu seperti itu. Jadi kadang ada nih mereka tinggal di Tanjab Timur, mereka nggak tahu ternyata ada perpustakaan daerah yang ada di Tanjab Timur. Nah, ketika kita buat konten di perpustakaan Tanjab Timur, mereka bertanya itu di mana. Nah, mereka rasa penasaran tersebut membuat mereka menjadi tahu. Jadi hal-hal yang mereka sebelumnya belum tahu menjadi lebih tahu melalui Elda Class. Beberapa ya. Oke, mantap sekali. Nah, pesan-pesan abang sendiri nih buat generasi muda, khususnya yang di wilayah Jambi ya. Kalau di Tanjung Jabung Timur kan udah ada nih salah satunya Founder Ado Class. Ataupun orang yang ingin buat hal yang serupa, mungkin di Tanjung Timur, di Rata Rasa mungkin atau di mana gitu ya. Dan ya, khususnya juga di umumnya di Indonesia, kira-kira pesan-pesan seperti apa sih yang salah ini sebenarnya bisa jadi pesan-pesan ini adalah kekhawatiran Bang Wildodo sendiri. Kayak sekarang itu generasi mudanya bla 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 bla, sehingga kita perlu yang seperti itu. Pesan-pesannya untuk generasi muda, sebenarnya generasi muda saat ini tuh punya banyak privilege ya. Privilege-nya adalah mereka sangat dekat dengan teknologi. Kemudian mereka memiliki banyak waktu, tidak hanya uh, belajar di sekolah, kemudian juga mereka juga banyak banyak waktu juga untuk mengembangkan diri di luar sekolah seperti itu. Mereka bisa improve lebih awal daripada kita dulu ya. Mereka bisa belajar secara mandiri melalui YouTube, kemudian melalui berbagai sumber. Dan bisa juga belajar di sekolah, kemudian bisa belajar di luar sekolah. Dan harapannya itu generasi muda yang saat ini bisa mengarahkan kreativitas yang dimilikinya. Dan kreativitas yang dimilikinya itu diarahkan ke dalam hal-hal positif. Nah, misalnya teman-teman suka banget yang namanya editing video ataupun buat video. Nah, buatlah video-video yang bermanfaat yang tentunya memberikan nilai positif kepada orang lain. Dan ketika kita bisa mengembangkan itu bisa menjadi portofolio bagi kita. Dan banyak lagi skill-skill yang bisa harusnya dipelajari oleh generasi muda. Dan ketika sudah mempelajari tersebut, jangan sungkan untuk membagikan kepada orang lain. Dan saat ini kita udah banyak banget platform yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Dan gunakanlah portofolio tadi untuk memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Dikenalilah kamu sebagai orang yang memang memiliki kreativitas dan memiliki portofolio yang baik. Nah,
harapannya kepada teman-teman yang ingin membuat media edukasi seperti yang saya buat, uh, karena teman-teman tadi sudah punya bekal, sudah punya skill yang dimilikinya, jangan sungkan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Kemudian kolaborasi tersebut bisa improve sama-sama. Kemudian yang kedua, jangan sungkan untuk apa ya, bertanya, kemudian mulai aja dulu, ya. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu nih perkembangannya seperti apa. Kemudian apa yang bisa dilakukan, kemudian apa yang bisa dipelajari. Jadi menurut saya, ketika ingin mengembangkan media edukasi, ayo kembangkan dari sekarang karena dengan mengembangkan media-media edukasi kita bisa memberikan apa ya, nilai positif, pelajaran positif kepada banyak orang yang mungkin terkadang kita tidak tahu nih ternyata ada orang-orang tertentu yang nonton dan terinspirasi dari apa yang kita buat. Karena kita nggak tahu nih di titik mana kita bisa menginspirasi orang lain. Seperti itu. Setuju. Ini sebenarnya mau pertanyaan penutup, tapi ternyata jadi dua pertanyaan lagi. Oke, karena tema kita kan tadi udah ada dua tema ya sebenarnya di obrolan kita kali ini, itu ada how to influence the young generation, dan yang kedua adalah how to find a passion early age, right? Kayak harus bagaimana cara menemukan minat dan bakat kita sejak muda. Nah, bagi orang yang sudah gabung di Eldoclass, udah banyak ditanamin oleh Bang Widodo sendiri untuk ternyata kamu harus temu passion kamu di bla 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 gitu kan, dengan secepat mungkin. Nah, bagi orang luar sana itu pasti bahkan kemungkinan banyak juga yang kesulitan menemukan passion. Nah, menurut Bang Widodo sendiri, untuk menemukan passion itu seberapa sulit dan seperti apa harusnya untuk menemukan passion? Oke, Passion. ya menemukan passion ya. Sebenarnya kalau kita ingin menemukan passion itu adalah pertama kita bisa bisa melihat dulu, mengenali diri kita dulu dari apa yang kita sukai, kemudian apa yang menjadi apa ya, motivasi kita itu bisa menjadi salah satu passion. Jadi pertama kenali diri kita dengan cara apa ya, kayak merenung dulu, diam, kemudian melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian kita juga bisa bertanya kepada teman-teman apa sih yang bisa kita lakukan atau yang kita lihat tren-tren saat ini. Nah, ketika kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan saat ini, apa yang kita sukai saat ini, lakukan aja dulu, lakukan aja dulu. Nanti ketika kita tidak apa ya, tidak merasa bahwa oh ini kayaknya bukan passion aku nih karena ada titik jenuh, ada titik di mana kayak cuman penasaran aja. Nah, itu berarti bukan passion. Tapi kalau kita sudah mencoba, kemudian kita menghasilkan belum terlalu bagus, tapi kita berusaha terus belajar, sampai dengan titik di mana kita terus improve, dan kita nggak pernah merasa capek, tapi kita seneng. Kayak gitu, tidak pernah merasa capek, kemudian kita seneng, kemudian kita berusaha untuk terus improve, terus belajar. Nah, itu adalah berarti itu passion kamu. Jadi, kenal selagi muda, coba deh banyak passion dulu. Apa banyak skill yang kita pelajari, kemudian nanti cari mana yang memang benar-benar kita suka, benar-benar kita konsisten, benar-benar ada kata nggak capek nih ngerjain ini, padahal sebenarnya badannya capek, tapi kita nggak pernah ngerasa capek. Eh, Ketika passion itu kayak gini, saya sendiri suka editing video. Sebenarnya capek ya, bikin skrip, kemudian tag, kemudian editing, makan waktu, kemudian mikir. Tapi saya nggak pernah ngerasa capek. Kemudian saya juga suka. Nah, itu berarti termasuk dalam passion. Jadi lagi-lagi ketika kita suka, kemudian kita ngerasa nggak capek, kemudian kita konsisten, kemudian kita berani untuk terus belajar, itu yang dikatakan passion kita. Jadi buat saya, buat teman-teman, coba deh cobain beberapa skill dan pilih mana yang menurut kamu suka, kayak gitu. Wow, ya bener sih. Misalnya nih kayak ya dulu saya bingung juga sampai sekarang tuh masih nyari passion juga sih sebenarnya. Kayak udah beberapa dapet gitu kan, tinggal didalamin semuanya apa enggak nih, apa yang perlu didalamin lagi gitu kan, sampai sampai sekarang tuh masih terus ningkatin ya, apa dicoba terus gitu gitu ya sih, sampai kita memang benar di titik yang kita kayaknya udah nyaman di sini dan kita mau fokus di sini. Tapi kita jadi orang yang bukan generalis, tapi kita bukan jadi orang spesialis tapi generalis gitu. Karena kita mencoba banyak hal. Mungkin salah satu sisi misalnya Bang Widodo, hai masuk, itu ada dari fansnya. uh,
mungkin dari salah satu sisi nih orang sukanya editing video misalnya Mas Widodo kan. Di salah satu sisi juga pengen belajar menulis, di salah satu sisi juga pengen belajar apa ya marketing atau lain sebagainya, sehingga kan bisa collaborate together gitu misalnya dengan company dan atau eh, apa ya kayak salah satu instansi gitu kan, sehingga hal itu Mas Widodo dalami dan udah belajar banyak, nggak ada ruginya. Nanti suatu saat kan bisa ngasih tahu orang lain dengan media atau platform yang Mas Widodo disebutkan tadi. Sehingga orang lain juga ngerasa kayaknya aku perlu nih juga belajar hal yang lain kayak gitu kan ya. That's it. Sehingga aku bisa simpulin kalau untuk final passion itu adalah orang yang belajar banyak hal di usia muda, sehingga di usia yang menurut dia udah matang dia fokusnya ke satu atau dua aja gitu, nggak masalah. Karena kan sekarang juga kerja itu ya di mana aja gitu, bahkan ada yang di rumah dapat puluhan juta juga banyak ya gitu. Oke, itu untuk dari Mas Widodo sendiri. Tadi kan juga menyinggung tentang pesan dan kesan. Nah, saya pengen dengar cerita satu hal, mungkin satu apa ya, selama memimpin Eldo Class itu, Anda gak satu aja cerita yang menarik untuk di Mas Widodo ceritakan, di mana mungkin di situ jadi keluh kesah, nangis, sedih dan sebagainya mungkin yang sehingga dalam membuat sebuah event dari Eldo Class itu sendiri. Hmm, dan ya nanti ada satu lagi ya. Itu dulu aja. Oke, gini. Sebenarnya kalau misalnya ingin diceritakan, ini mungkin ceritanya lebih menarik buat teman-teman mungkin ya. Eh di dalam sebuah tim awalnya mungkin saya tidak punya tim awalnya, ya. Awalnya cuma sendirian, ya sendirian. Kemudian apa-apa sendiri, ya. Kemudian tag video sendiri, foto sendiri. Kemudian ketika ada apa namanya, ada project sendiri, semuanya sendiri kayak gitu. Tapi ada satu titik di mana nggak tahu kenapa, ya ada salah satu teman, bukan teman ya, siswa saya, kebetulan saya pembimbingnya, dia memberikan banyak masukan kayak mana, Pak, saya coba bantu kayak gitu. Kemudian saya berinisiatif, gimana kalau kamu jadi tim saya kayak gitu. Berawal dari dia saya masukkan ke dalam tim, kemudian eh, namanya saya naikkan di Eldo Class, kemudian saya produksikan beberapa portofolio, kemudian yang lain juga mulai tertarik karena keaktifannya di Eldo Class. Kemudian mulai bertambah sampai di sekarang ada beberapa tim yang tergabung di Eldo Class. Dan sampai dengan hari ini saya merasa bersyukur karena nggak pernah mikir bahwa akan punya tim kayak gitu. Nggak pernah mikir bahwa akan ada apa ya, Orang yang orang-orang yang memang sama bergabung gitu. dengan tujuan yang sama, ya tujuan yang sama. Kemudian mereka bergabung itu bukan bukan seperti pecahan-pecahan yang menjadi satu, tapi mereka itu adalah apa ya, kayak sebuah keluarga. Seperti sebuah keluarga, mereka menyatu ketika ada yang sakit, saling mengingatkan, kemudian ada yang jatuh, saling memberikan semangat untuk bangkit, seperti itu. Mereka tidak hanya hadir menjadi kekeluargaan di dalam Eldo Class saja. Ketika di sekolah mereka membahas Eldo Class juga, misalnya gimana nanti bla bla bla, seperti itu, apa yang kita akan kerjakan, itu mereka bahas di sekolah juga. Dan uh, komunikasi yang ada di grup juga seperti itu, mereka juga aktif. Dan uh, kita nggak tahu nih, ternyata di luar sana sebenarnya ada banyak juga yang ingin bergabung, tapi kita belum bisa mengakomodir semuanya karena pastinya di dalam sebuah tim itu akan berbeda dengan member ataupun pengikut yang lainnya. Kalau misalnya member ataupun anggota ataupun orang-orang yang aktif mengikuti program itu belum termasuk tim, sedangkan tim itu adalah seperti udah keluarga sendiri kayak gitu. Ketika mereka sudah bergabung, kalau satu memperoleh sesuatu, maka semuanya juga akan memperoleh. Nah, contohnya di awal kalau tahun lalu itu kita kostumnya warna hitam, ya warna hitam kostumnya. Kemudian kita pakai lanyard warna orange kalau nggak salah waktu tahun lalu. Dan tahun ini di awal tahun kita langsung diskusi apa nih baju kita tahun ini. Nah, ternyata kita putuskan untuk warna putih dan lanyardnya warna navy kayak gitu. Dan itu benar-benar terrealisasi, dan itu kayak apa ya, sesuatu yang ya ternyata bisa terrealisasi. Dan beberapa kegiatan di tahun 2023 tuh
yang hanya plan itu terrealisasi semua, dan itu berkat kerjasama dengan tim. Artinya yang sungguh luar biasa dari saya sendiri ngerasa bahwa em, ketika kita melakukan hal-hal positif, orang-orang yang memang ingin membersamai kita kayak gitu. Kemudian mereka juga mau improve bersama-sama. Mereka tahu titik di mana mereka waktunya main, kemudian titik di mana mereka harus kumpul. Ketika dibilang rapat, maka satu sama lain akan mengingatkan, dan satu sama lain biasanya akan memikirkan gimana caranya supaya semuanya datang seperti itu. Berusaha untuk apa ya, memprioritaskan seperti itu. Wah, di sini ada katanya tersentuh banget nih, jadi ingat sama-sama berjuang dulu. Wah, ini jangan-jangan tim Bang Widodo ini. Halo? Perjuangan saya dari awal, setiap konten suaranya hasilnya terus berkembang sampai dengan saat Aduh, kayaknya sinyalnya deh. Soalnya agak ini. Halo? Kedengaran Iya, suaranya? halo, suaranya Agak-agak ini suaranya. Ya, putus-putus. di sini nggak putus-putus Sony suaranya. Ah, ah. Kalau kesininya yang putus-putus nih kayaknya. Oke, oke. Nah, Yang sekarang udah lumayan sih, cuman gambarnya aja agak blur. iya. Ya, oh jadi ini adalah timnya Bang Widodo juga berarti ya. Ini teman sih, bukan tim, bukan termasuk tim, tapi beliau tahu bagaimana perkembangan perkembangan Eldoclass dari awal sampai dengan hari ini. Kemudian beliau juga salah satu teman yang support program-program yang dilaksanakan oleh Eldoclass. Oke, mantap, 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 mantap. Oke, tadi yang sebenarnya aku tadi sebenarnya udah nyakup ya. Aku pengen nanya itu adalah kisah paling pahit sebenarnya, kisah paling pahit yang dialami Eldo Class itu. Ya. Kan tadi kan enak-enaknya aja itu ya, Iya. kayak ternyata ketemu dengan tim, hahaha dan sebagainya, terus tiba-tiba timnya ternyata malah ketemu orang-orang yang malah ayo semangat 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 gitu kan, ternyata Hmm. oh, kamu di mana, mungkin bahkan bisa jadi yang kayak aku nggak ada tebingan nih ke sana, ya udah aku jemput, ya bisa jadi sampai orangnya kayak gitu banget ya, itu karena merasa dia udah memiliki, kan beda ya kalau misalnya orang join komunitas Nah, cuman kayak ya udah aku mau join komunitas ini karena misalnya karena ya cuman mau nampang di CV gitu, itu kan beda dengan nah. orang-orang yang join komunitas karena ingin memberikan dampak atau ingin merubah dirinya sendiri atau ingin memang menunjukkan dirinya untuk perubahan kayak gitu. Jadi nggak dia datang gitu kan, akhirnya aduh aku nggak tahu Iya. sama siapa, dia pasti bahkan berusaha, entah dia nanyain temennya ya kan, aku nebeng sama kamu ya, atau enggak dia Gojek atau sorry sebut merek dong, Gojek, Grab, Maxim semuanya aku sebutin ya. Terus atau apa aja gitu kan, pasti dia akan lakukan itu ya. Sampai aku juga wah keren banget sih kalau sampai Mas Widodo ini punya tim yang terus solid kayak gini, itu pasti Aldo Class itu nggak hanya di Tanjung Jabung Timur eksistensi tapi juga di provinsi Jambi, bisa nggak Mas, tantangan sih sebenarnya sih. Hmm. Ya, kita menunggu hal itu. Oke, pertanyaannya Gimana adalah gimana? terkait dengan halo. Iya, halo, gimana pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah mengenai pahit, kisah Oh, pahitnya di pahitnya. Aldo Class itu seperti apa? Oke, kisah pahitnya mungkin tidak terlalu banyak sih kalau misalnya di ini, karena kita em, kadang kisah pahit itu kita anggap pahit ketika kita menganggap bahwa itu masalah, kemudian kita sebagai tantang apa penghalang seperti itu. Tapi mungkin kalau kisah pahitnya adalah ini apa namanya, eh, ketika kita membuat event, ya, ketika kita mau buat event, kita sudah semangat nih, nah tim sudah semangat juga, tiba-tiba daftarnya itu sampai 80 kayak gitu. Sekitar 60 20-nya PH ya. Mendaftar tapi tidak hadir. Nah,
menjadi salah satu pahit. Kita bilang pada sponsor ini pertanyaan adalah yang 60 rasa nggak enak sponsor. Dan kita buat brand karena jauh dari benar itu tidak bisa biasanya sebenarnya powdernya menutupinya. Jadi lebih kepada karena bisnisnya ada tapi di bidang yang lain, di beda-beda brand, maka pendapatan yang ada di dalamnya itu menutupi kegiatan yang lain. Sebenarnya lebih kepada problem solving. Jadi ketika ada masalah problem finance atau finansial itu kita tutupi di pendapatan yang ada di bisnisnya. Jadi sebenarnya kalau pahitnya adalah itu tadi yang daftar banyak ternyata yang datang misalnya tidak sebanyak yang mendaftar. Seakan-akan kayak merasa kecewa dengan diri sendiri. Emang apa namanya? Orang itu kayak enak banget daftar tapi nggak mau komit gitu, nggak mau datang gitu. Jadi kita padahal sudah berekspektasi bisa bilang ke sponsor bahwa ini nanti yang datang adalah 80 ternyata yang datang cuma 60. Itu yang kadang menjadi kayak aduh, itu kayak mau down sih pas pada saat acara mau mulai, tapi kita harus tetap semangat harus menyemangati diri sendiri. Semoga acara ini sukses sampai dengan selesai seperti itu. Itu sih yang pahitnya. Oke, itu yang pahitnya ya. Berarti kalau sejauh ini kerja sama tim aman-aman aja dan ada Aman. kesan pasti ada tapi ya itulah ya. Nggak boleh dibuka-buka dong. Gimana kita? Iya. Kalau udah buka-buka sebuah, dia ketahuan sebuah sama YouTube Iya. aku sama Instagram aku semuanya. Oke, itu aja sih Mas Widodo ya. Thank you so much sudah join hari ini. Ya aku ucapin semoga tadi yang aku bilang tadi Eldo kelasnya tantangannya dari Sony itu adalah yuk bisa yuk sampai satu provinsi dulu gitu. Ini yang paling minimalnya. Kalau nasionalnya nanti paling Eldo kelas dikenal sama satu Indonesia. Kan mungkin Eldo kelas cabang Jawa Timur, Eldo kelas cabang mana gitu kita kan sebut gitu. Tapi sejauh ini semoga bisa capai ke Eldo kelas atau ada perwakilannya dari Salah pun ada, dari ini ada dan sebagainya. Amin. Itu aja sih Mas ya. Atau malahan bisa jadi aku berharapnya juga Aldo Plus tuh jadi platform yang punya aplikasi sendiri di Play Store atau App Store gitu-gitu kan sehingga bisa download dan orang-orang bisa belajar lebih banyak di situ ya kan. Kayak misalnya untuk tentang platform pendidikan gitu. Bagaimana cara menginspirasi, bagaimana cara menulis dan sebagainya. Keren sih, keren. Wah, aku banyak-banyak belajar sih hari ini ya, dengan cara bagaimana cara membangun tim, bagaimana cara menyadarkan anak muda. Terima kasih banyak Mas Widodo sekali lagi ya. Ini udah kedua kali aku ngomongin terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak dan semoga kita ketemu lagi di session selanjutnya ya di kalau ada umur ya pastinya kita akan ada bareng lagi dengan tema dan topik yang berbeda ya. Masalah kita 2023 juga pernah live kan ya? Iya benar. Ini dan 2024 dan kita live lagi. Ya, 1 tahun sekali ya. Oke, makasih banyak Bang Widodo. Sehat selalu ya. Oke, see you. Oke. Thank you. Tutup.